Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan Alhamdulillah di studio kita saat ini sudah hadir guru kita Ustadz Permana Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, karena Ustadz sudah hadir di sini, langsung saja seperti biasa. Program Bicara ini kan menyampaikan permasalahan yang mungkin sedang terjadi ataupun yang sedang marak lah mungkin Ustadz di luar sana ataupun yang dialami oleh saudara-saudara kita semua. Nah Ustadz, untuk pertanyaan kali ini Ustadz, ini kan sudah bulan Dzulqa'dah ya Ustadz ya. Nah. Jadi sebentar lagi bulan Dzulhijjah, dan biasanya kan di bulan Dzulhijjah itu identik dengan Idul Adha gitu Ustadz. Nah ini ada pertanyaan nih Ustadz. Kan saat ini di Indonesia kan tidak ada jemaah haji yang berangkat gitu. Apakah di bulan Dzulhijjah ini kita masih merayakan Hari Raya Idul Adha? Satu, yang kedua, amalan-amalan apa aja nih Ustadz yang harus kita laksanakan di bulan Dzulhijjah? Mungkin bisa diberikan penjelasan pada kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika pemerintah menetapkan untuk jamaah Indonesia tidak melaksanakan ibadah haji di musim ini disebabkan ada pandemi Covid, ya ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus terima. Nah, apakah dengan tidak adanya pelaksanaan ibadah haji kemudian menggugurkan Idul Adha? Nah, mungkin ini yang diyakini oleh sebahagian orang. Tapi Nabi SAW telah menjelaskan ketika beliau SAW sampai di Madinah, beliau melihat ya orang-orang Madinah itu tengah bermain, ya tengah bersuka cita pada saat itu. Lalu Rasulullah berkata, hari apa ini? Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya ini hari yang biasa kami bermain-main di dalamnya di masa jahiliyah. Ya, inilah yang kami lakukan di masa jahiliyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hari yang terbaik itu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalaupun di Indonesia ya penduduknya, masyarakat Indonesia tidak melaksanakan ibadah haji dan pemerintah Saudi hanya membuka peluang bagi negara mereka saja, masyarakat mereka saja yang tinggal di Saudi atau orang luar yang tinggal di Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, ini bukan menunjukkan bahwasanya Idul Adha di tempat kita ditiadakan. Ya, 2 hari raya ini sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat ketika Allah tetapkan tanggal 10 Dzulhijjah, ya kita mengadakan apa? Lebaran, bersuka cita di dalamnya, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji di musim kali ini. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tentunya ada amalan-amalan yang harus kita siapkan, dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya ya hari-hari yang terbaik atau di siang hari yang terbaik itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sementara malam-malam yang utama itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita akan menghadapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan hari-hari tersebut. Amin. Dan bisa melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah dengan memperbanyak amalan soleh. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya, tidaklah amalan saleh ya yang
dilakukan pada saat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di hari-hari ini, yakni ayyamul asyar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, wal jihad, tidak pula jihad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, walal jihad, tidak pula jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya dia mati syahid. Ya, artinya dia mati syahid. Nah, di dalam hadis ini adanya penegasan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan amalan yang utama, artinya di siang harinya. Apapun amalan yang kita lakukan ya di siang hari bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan dibanding hari-hari yang lain. Apakah itu sedekah, membaca Quran, bahkan sampai sholat wajib sekalipun yang kita lakukan pada hari itu lebih utama ya daripada hari-hari yang lain. Nah, maka perbanyaklah amalan soleh yang memang kita biasa lakukan di siang harinya, maka lakukanlah, maksimalkanlah di siang hari bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah melaksanakan puasa ya di 9 hari bulan Dzulhijjah dan hari Arafah, di mana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya, siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan ya kesalahan-kesalahan setahun yang lalu dan kesalahan-kesalahan setahun yang akan datang. Dan Ummul Mukminin ya Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura, kemudian 9 hari di bulan Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulannya. Jadi kita boleh melaksanakan puasa dari tanggal 1 dan sampai dengan tanggal 9. Sementara di tanggal 9-nya itu puasa Arafah. Ya, meskipun jamaah kita nggak ukuf di Arafah kan gitu, tetapi puasa itu tetap berlaku. Maka laksanakanlah puasa ya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalaupun tidak bisa melakukan dari tanggal 1, 2 sampai 8, jangan tinggalkan di tanggal 9 Dzulhijjah karena keutamaannya ya 2 tahun menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian amalan selanjutnya adalah bertakbir. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma min ayyamin a'dhamu indallahi wala habbu ilaihi min hadhihi minal amali fihinna min hadhi al ayyam. Tidaklah ya hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih agungkan, kemudian lebih Allah cintai amalan-amalannya di dalamnya kecuali di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan fa'akthiru bitahlili wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid. Para ulama menyebutkan bahwasanya untuk zikir ini ada 2, Bang Jiang. Ada namanya zikir mutlak dan ada namanya zikir muqayyad. Adapun zikir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kapan saja, di mana saja. Ya, masing-masing kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya 2 orang sahabat, Ibnu Umar, begitu juga dengan Abu Hurairah, mereka keluar ke pasar, kemudian mereka bertakbir dan orang-orang ikut bertakbir bersama dengan ya sahabat ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Nah, ini namanya zikir mutlak. Sedangkan zikir muqayyad itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah di waktu subuh. Ya, selesai sholat fardu, nah ini berzikir. Ini namanya zikir bertakbir dengan takbir yang muqayyad, sesuai dengan waktunya. Selesai sholat fardu, kemudian bertakbir. Ya, tentunya ini dilaksanakan masing-masing. Ya, tidak dengan berjamaah, walaupun nanti pada akhirnya antara suara yang satu dengan suara yang lain bertemu seperti itu. Nah, sampai kapan? Sampai di tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Nah, ini batasan untuk zikir muqayyadnya di waktu-waktu selesai dari sholat fardu. Jadi ada yang mutlak,
dari tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 8, ya ini kapan saja, di mana saja, bagaimanapun kondisinya, kita mengangkat suara untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya di samping salat, di samping salat Idul Adha yang kita tahu tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Idul Adha itu hari-hari yang terbaik daripada hari-hari yang lainnya, maka amalan selanjutnya yang diperintahkan, yang disyariatkan adalah berkurban. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salat dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Jadi ketika kita mendapatkan kelapangan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang mendapatkan kelapangan nih, ya barang siapa yang mendapatkan kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ya jangan sampai, ini kan lagi fenomena sepeda. Ya, fenomena lagi kencang-kencangnya order sepeda. Jangan gara-gara beli sepeda bisa, kurban nggak bisa. Nah itu dia. Jadi sedekah yang utama di waktu yang utama itu adalah berkurban. Semisal dia bersedekah 2 juta nih Bang Jiang, ya 2 juta rupiah di waktu itu, ya dengan dia berkurban seharga 2 juta, maka lebih mulia, lebih utama dengan kurban yang dia keluarkan, harta yang dia keluarkan untuk berkurban daripada dengan sedekah biasa. Ya kita mau sedekah apapun, tapi yang lebih utama di waktu itu adalah dengan berkurban. Maka manfaatkanlah waktu, ya gunakanlah ilmu agar kita lebih mengetahui bagaimana harta kita manfaatkan untuk tujuannya apa dan mana yang lebih baik lagi. Ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Dzulhijjah, artinya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, Allah a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi buat pemirsa Irsyad TV, persiapkan diri kita untuk menyambut hari-hari spesial di bulan Dzulhijjah. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Dan itu dia program kita hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.